Poltekbang sendiri tahun 2020 dibuka 3 jalur. Untuk biaya semester di Poltekbang itu nggak seutuhnya gratis. Jadi biaya semester dipakai untuk bolehkah mata minus mendaftar di Poltekbang? Apakah background warna foto itu harus merah? Lah, kok nawar? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Jurnal Akasa Channel. Konten kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Hari ini kita akan membahas dari kemarin, channel kita kemarin yang terkait tentang si pencatar. Banyak DM yang masuk ke kita terkait pertanyaan Q&A. Jadi kita judul hari ini adalah Q&A si pencatar 2020. Jadi buat yang sudah mendaftar di pemberkasan, sekarang ini ada tahap pemberkasan, Kak. Sekarang ada banyak sekali pertanyaan yang mereka masih bingung terkait gimana sih kok, pokoknya banyak deh. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Jurnal Akasa. Don't go anywhere. Hari ini kita nggak berdua saja. Terus ada siapa, Kak? Ada teman kita. Siapa sih namanya? Anak magang lah. Panggil sendiri. dong, panggil. Mas. Ayo Mas, halo. Siapa guys. sih namanya? Kenalan dong. Oke, kita mau bahas apa sih hari ini? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari calon ya. Calon Taruna. Taruna Pencatat 2020. Apa aja sih, Kak? Pertanyaannya yang paling banyak tuh. Nih, aku jawab ya. Aku jawab. Ini aku kasih Nih, pertanyaan pertama. Ada sana dong, ada sana. Oke. Terus gimana nih? Yang pertama nih, Kak, bagaimana sih pemilihan lokasi tes itu bisa di mana aja? Atau apakah yang harus di Poltekbangnya sendiri? Bisa dijawab siapa? Oke, jadi untuk lokasi tes sebetulnya mau di mana saja bisa, mau di daerah asalnya pun sebetulnya bisa. Tidak harus di Poltekbang atau di lokasi sekolah yang ingin dituju. Misal dia ingin sekolah di PPU Curug, tapi dia ingin tesnya di Surabaya, bisa. Jadi dia tesnya di Poltekbang, tapi sekolahnya di PPU Curug, bisa. Begitupun sebaliknya, mau yang dari Jayapura, mau sekolah di Surabaya, ingin tesnya di Jayapura, bisa. Gitu. Jadi tidak harus di Poltekbang Surabaya sendiri sih. Gitu. Jadi, Misal kalau ada tanya, di mana sih, Kak, kalau bisa ngelihat lokasi-lokasi tesnya yang ada? Kita itu sekolah perhubungan itu jumlahnya ada 32 kampus, 32 baik laut, darat maupun udara. Nah, untuk sekolah-sekolahnya semua itu bisa cek langsung di websitenya BPSDM atau bisa juga cek di websitenya si pencatat. lanjut ya. Bagaimana jika saya belum punya KTP, Kak? Apa solusinya? Oke, saya jawab lagi ya. Untuk kalau nggak punya KTP, kalian bisa gunakan KK, karena di KK kalian ada NIK kalian. Nah, itu yang kita gunakan untuk pendaftaran. Simpelnya segitu. Untuk pertama kali kalian daftar, itu pasti harus menggunakan NIK. Nah, kalau nggak punya KTP ya gunakan KK. Tapi kalau misal pemberkasan secara hard copy, itu bagaimana solusinya kalau misal nggak punya KTP? Kita bisa gunakan surat keterangan belum memiliki KTP. Jadi itu diminta di mana? Mintanya di mana, Kak? Di kelurahan. Nah, itu ya. Jadi kalian harus mempersiapkan sebelum kalian mau mengikuti tes SKD. Jadi kalian harus membawa berkasnya. Ya. Next ya, pertanyaannya bagaimana sih, Kak, untuk menghitung rata-rata nilai rapot? Nah, ada yang mau menjawab? Mas Menat aja. Wah, Mas Menat. Anak magang biasa, anak magang. Karena magang itu selalu gitu. Oke. Jadi untuk nilai rapot itu gampangannya adalah nilai dari ilmu pengetahuan kalian. Kalian jumlah semua dari biasanya itu ada 20 atau 15 item Ya, lah ya, sekitar lebih itulah. lah sekitar itu. Itu kalian jumlah semua, ketemunya berapa itu dilakukan dari semester 1 sampai semester 5. Itu atau bisa dibilang tingkat 1 kelas 1 ya, kelas 1, semester 1 semester 2, tingkat 2 semester 1 semester 2, tingkat 3 semester 1. Itu. Nah, itu kalian jumlah semua, ketemu apa nilainya semua, dijumlah dibagi 5. Itu. Kasih. Rumusnya mungkin kita Bisa cek di bawah. Nanti kita kasih deh. Lanjut ya. Pertanyaan yang menurut kita itu sebenarnya kita sudah beberapa kali share nih. Iya. Pertanyaannya apa sih?
buka berapa jalur Kak di Wah, Poltek Bang. Aduh. Parah kalau nggak tahu ini guys, sumpah. Jadi kalian itu sebelum masuk ke sekolah kedinasan, kalian itu harus benar-benar membaca pengumuman atau tidaknya kepo lah sama instansi Instagramnya lah tersebut. paling nggak. Di situ pasti ada kok jurusannya, lalu berapa jalur seperti itu. Oke, kita jawab ya. Di Poltek Bank sendiri tahun 2020 dibuka 3 jalur. Yang pertama jalur reguler pola pembibitan, yaitu ada 4 prodi yang dibuka. Yang pertama prodi teknik fisik bandara, yang kedua prodi teknik navigasi udara, yang ketiga prodi komunikasi penerbangan, dan yang terakhir manajemen transportasi udara. Yang kedua yaitu jalur reguler non pola pembibitan, yaitu dibuka 3. Yang pertama ada TNU, TPU, dan TBL. Dan yang terakhir jalur non reguler. Sekarang non reguler Kak, bukan mandiri lagi. Udah Jadi dirubah mulai artinya tahun ini. itu sama sih, cuman kita menggantinya dengan non reguler, bukan mandiri. Yaitu ada 2, yaitu ada jurusan TPU dan MTU. Oke, udah itu Kak. Ini ada Banyak pertanyaan tahun tentang ini. kesehatan nih. Oke. Kesehatan. Bolehkah mata minus mendaftar di Poltek Bank? Nah, biasanya mereka dan banyak nih benar, pertanyaan. terakhirnya pertanyaan gini. Dan apa ada toleransinya? Nah, Jadi mata oke, minus oke. ada toleransinya. Pertanyaan paling banyak yang ditanyakan oleh Catar. Iya, Oke, aku jawab ya. Iya, Jadi, oke. sebetulnya untuk toleransi itu, untuk mata minus ya, logikanya mau di semua sekolah kedinasan pasti nggak diizinkan. Karena kita masuk di sini sekolah kedinasan wajib tidak menggunakan kacamata Dan alat bantu visual untuk melihat yang lain. kontak lens dan segala macam nggak itu nggak boleh sama sekali itu. Tapi kalaupun ditanyakan mau toleransi, sebetulnya ada, tapi itu nggak semua sekolah kedinasan gitu loh. Biasanya itu kalau beberapa sekolah kedinasan itu biasanya cuma -1, itu maksimal, bukan minimal ya, maksimal itu. Jadi kalau kalian yang pingin masuk ke sekolah kedinasan dari sekarang deh, mulai dibenahin, Jauh-jauh hari lah ya. dibenahin. Namanya itu lasik. Ya kalau mau kalau mau diperbaikin itu kita bisa pakai sistemnya lasik, Lasik. jadi di laser. Tapi gitu. harus benar-benar di dokter mata. Iya. benar. Iya, jadi sebelum untuk persiapan itu nggak butuh cuman hanya seminggu Kak. Iya. Jadi harus butuh lama, butuh apalagi lama. untuk istirahatnya. Iya. Next question. Apakah background warna foto itu harus merah? Lah, kok nawar? Kok nawar sih? Kalian pasti nggak membaca persyaratannya. Iya, jadi- Kalau kalian baca pasti nggak perlu pertanyaan sepele kayak gini tanyakan. Ya merah, Ya harus memang merah. Tidak ada yang Heeh. gradasi. Merah Iya. ke pink, merah ke putih. Ya makanya kalian harus membaca persyaratannya. Jadi untuk yang digunakan bajunya itu harus Kalau bisa polos. bebas rapi, polos. Yang Ya. penting sopan. Betul. Oke, poinnya itu. Misal Kak, saya udah terlanjur nih. Hmm. Gimana? Jadi kalau sebetulnya udah terlanjur itu tergantung sama tim verifikasi ya. Kalau Verifikatornya. misalkan verifikatornya ya, kalau misalkan mereka mengizinkan, ya sebetulnya tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan karena mengikuti persyaratan, ya mohon maaf pasti akan langsung ditolak. Nah, makanya kalian harus benar-benar budayakan membaca. Intinya poin di video ini adalah budayakan membaca sebelum mendaftar. Betul. Oke. Next Selanjutnya question. apa nih Kak? Bagaimana jika ada kesalahan input datanya? Waduh. Nah, Fatal sih Itu fatal sebenarnya. banget sih, benar. Kalau nggak teliti. Jadi gini deh, kalau ya itu kembali lagi ya, itu budaya membaca, bener-bener budaya membaca. Ketika kalian ingin mengupload sesuatu, pastikan cek lagi sebelum ingin mengupload segala macam. Kenapa? Kalau sudah salah upload itu udah nggak akan diapa-apakan, nggak bisa diapa-apain lagi, di otak atik pun nggak bisa. Kenapa? Ketika kalian sudah kirim lalu diverifikasi, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika itu hasil dikeluarkan, udah taunya kalian lulus atau tidak lulus, rugi loh, seperti itu. jadi sebenarnya pemberkasan ini hal yang gerbang, remeh, ya. iya, remeh. Tapi itu pintu gerbang utama kalian lolos. Karena pemberkasan itu cukup mudah. Yang dibutuhkan cuma ijazah, kakak, terus dan lain-lain yang ada Nilai di rapor, iya. Iya. Ayo lanjut Kak. Next ya, next. Tes kesehatan itu meliputi apa saja? Tes kesehatan untuk tahap Ketiga Ketiga kalau nggak salah. biasanya Iya. habis ini Habis biasanya psiko. psiko, habis itu kesehatan.
Jadi teman-teman, di tahun-tahun berikutnya sama tahun ini tuh berbeda. Jadi kalian jangan berpatok pada tahun kemarin kok gini, tahun sebelumnya kok gini, kok sekarang kok gini. Nah, itu jangan berpatok. Jadi Jangan kalian harus benar-benar memperhatikan pengumuman yang tertera. Oke. Nah, coba tes kesehatan itu meliputi apa saja? Jadi tes kesehatan itu meliputi ya seluruh badan sih, pengecekan full lah, fisik secara utuh lah ya, darah dari apa atas, semua gitu. Nah, cek. apa sih untungnya kok? Kenapa harus dicek semuanya? Jadi efek apa sih untuk kedepannya kalau sebagai taruna? Misal nih, kenapa kok tidak ada toleransi? Kenapa menggunakan kacamata? Tidak boleh menggunakan kacamata gitu? Apa efek sampingnya kalau menjadi taruna? Coba Kak Firman jawab deh. Nah, taruna itu bukan hanya untuk akademik, kita juga dilatih juga sebagai ketarunaannya, jiwa-jiwa membentuk disiplinnya, semi militernya, entah lari, entah ya macem-macem lah. Yang penting di luar non akademik kita pasti kita akan dilatih di situ, terutama disiplinnya. Makanya kenapa ya nggak boleh pakai kacamata ya itu karena kita non akademiknya juga banyak. Kalau pengen detailnya kesehatan kita bahas di next video. Bentar lagi ini kan ada tes SKD. Ada pertanyaan nih, apa saja yang akan diujikan waktu tes SKD? Pertanyaan ini akan untuk tahap tes berikutnya. Ini pertanyaannya tes SKD nih Kak. Iya, mau mendekati. Iya benar-benar. Apa saja yang materi Harus apa saja? dipersiapkan. Iya. Dipersiapkan ya. Iya. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau yang dipersiapkan tuh satu, kalian harus benar-benar belajar dulu intinya. Karena SKD itu ada beberapa tahap tes kalau nggak salah ya. Itu di SKD itu ada TWK, TIU, TKP. Itu apa aja sih itu? Saya yang dulu pernah saya mencoba tes CPNS nih. Iya. Jadi bagi adik-adik yang belum pernah tes CPNS, coba searching dulu di banyak kok YouTube, website di YouTube, di situs-situs apa aja itu terkait tes CPNS itu sama. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu. Iya. Jadi di sini ada 100 soal, ada TKP, TIU dan TWK. Apa aja sih itu Kak? TIU, TWK itu kepanjangannya apa aja sih? Untuk TKP itu tentang tes kepribadian seperti psikotes. Oke. Iya. Tes karakteristik Dari bagian Iya, jadi terus untuk tes TWK itu tes wawasan kebangsaan. Dan TIU itu semacam Tes kayak intelijensia umum. Jadi kayak pengetahuan kalian, ilmu pengetahuan kalian dites di TIU. Oke. Ada matematika, bahasa Inggris kayak gitu-gitu kan? kalau bahasa Inggris itu kayaknya enggak. Ada ya. Iya, lebih ke matematikanya di Matematika. TIU. Nah, kalau kalian masih bingung apa yang kita bahas seperti ini, lebih baik kalian cek deh di SKD di YouTube, di mana itu banyak contoh-contohnya. Itu hampir sama seperti itu. Iya. Kenapa kita ada tes SKD? Karena di pola pembibitan itu yang besok setelah lulus itu akan menjadi ASN. ASN itu apa sih? PNS. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Kak, untuk mau tanya nih ya, untuk nilai passing grade itu ada nggak sih? Soalnya jadi mereka biar tahu nih, oh saya kalau dapat nilai sekian itu saya dinyatakan lulus gitu. Karena pasti banyak anak lah yang tanya, saya udah kerjain, dapat nilainya poinnya sekian, itu saya lulus apa enggak sih? Pasti banyak yang tanya. Nah, jadi setahu saya nih dari tahun ke tahun kita belum tahu nih prediksi apa sih di 2020 ini, karena yang membuat soal itu dari tim BKN. Pusatnya langsung di tes CPNS-nya. Pegawai negara loh guys. Jadi di tahun 2018 waktu lalu itu 2 tahun yang lalu itu untuk normal, TKP sebesar 143, TIU-nya 80 dan TWK-nya 75. Oh, itu masih normal guys. Jadi belum ada penurunan ataupun kenaikan. Benar-benar. Di tahun 2019 ini Ya. turun Kak? Oh, turun. Iya, di TKP-nya. Kesempatan ini buat kalian. Di Benar-benar. TKP-nya itu 126. Oh, Untuk- turun banyak ya. Iya, untuk TIU-nya 80. Sama kayak yang tahun yang lalu. Untuk TWK-nya ada 65. Wah, Jadi Lumayan. di tahun 2020 ini ya doakan aja sama. 2019 ya. Wah, enak Kalau juga. bisa turun. Iya, Iya. benar-benar. Jadi kalian lebih baik
Kalian jangan memikirkan passing grade ya seperti ini. Kalian harus benar-benar belajar deh. Fokus belajar, fokus apa aja materinya yang sering keluar. Nah, next question. Untuk biaya semester di Poltekbang itu nggak seutuhnya gratis. Kenapa? Kok tidak seutuhnya gratis? Yang pertama, ada 3 tahap itu di Poltekbang itu. Di Poltekbang itu ada 3. Polbid itu biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Untuk biaya kehidupan selama di asrama ditanggung diri sendiri gitu. Atau taruna. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita harus bayar per semester itu buat apa aja? Nah, ada yang menjawab? Saya jawab. Jadi biaya semester satu semester itu dipakai untuk akademik, yaitu modul kalian, alat-alat praktek. Kemudian yang non akademik yaitu ada biaya untuk makan 3 kali sehari, laundry, kemudian asrama, dan Poltekbang asramanya AC semua loh. Wow. Enak loh itu deh. Itu loh. Wow. Kemarin kan membahas dari video kemarin IPA dan IPS. Nah, ini ada pertanyaan jurusan SMK apa saja yang bisa mendaftar di sini? Utamanya lebih ke teknik. Teknik ya. Jadi usahakan. ada nih website di situ kita sudah tertera jurusan apa, dibutuhkan apa. Jadi kalian lebih baik membaca di situ karena banyak apa saja yang dibutuhkan. Jadi gini, simpelnya itu gini, sebetulnya untuk jurusan SMK itu memang dibatasi, tapi yang lebih diutamakan adalah jurusan anak IPA. Gitu. Kalaupun yang bertanya, IPS bisa masuk nggak? Bisa, tapi itu hanya beberapa jurusan saja. Kebetulan di Poltekbang Surabaya itu ada 2, MTU sama komunikasi penerbang. Untuk IPS ya? Untuk IPS gitu. Di UPT lain kebetulannya nggak usah diomongin deh, terlalu panjang. Nggak apa-apa. Kan sebelumnya sudah dijelaskan. Oh, sudah. Next question, ini pembayaran ya, masalah pembayaran nih Kak. Wow. Bagaimana cara pembayaran? Pembayaran. Oke. Untuk pembayaran nanti kalian akan mendapatkan virtual account yang dimiliki sama Poltekbang Surabaya. Nah, virtual account itu nanti yang kalian tuju nomor rekeningnya. Itu aja sih. Untuk nominalnya ada semua di pengumuman. Nama instansinya, nomor rekeningnya, nama rekeningnya akan dituju seperti apa, semua nominalnya. Jadi solusinya lebih baik kalian harus membayar ke teller bank. Oh iya, simpelnya benar. Jangan lupa cantumkan nama dan NIK. NOK. Jadi Kak, kenapa nggak bisa dibayar m-banking? Karena lebih baik kalian lebih mudah membayar di. Ya, lebih mudah karena lebih cepat juga prosesnya karena mereka lebih paham. Kalau yang merasa dirinya bisa bayar lewat m-banking ya silahkan. Nah, ini pertanyaannya ya terakhir nih teman-teman. Sampai kapan sih verifikasinya? Wah, ini untuk verifikasi sebetulnya sudah dilakukan ketika start pembukaan pendaftaran. Untuk kapan selesai penutupannya itu adalah sampai penutupan pendaftaran. Ketika pendaftaran sudah ditutup, biasanya verifikasi juga sudah ditutup. Tapi tergantung lagi kebijakan dari pihak penyelenggara. Contohnya BPSDM, ketika pihak penyelenggara BPSDM ini bilangnya untuk verifikasi diperpanjang karena jumlah pendaftarnya masih belum mencukupi, kita akan perpanjang. Tapi untuk pendaftarannya sendiri sudah ditutup seperti itu. Nah, cukup sekian dari video kali ini Q&A Pencatat 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berfaedah untuk teman-teman dan saudara-saudara semua ya. Yang DM-nya belum sempat kita bacakan, kami mohon maaf sebelumnya ya. Tapi next video pasti kita akan bahas lagi. Makanya tunggu Q&A si Pencatar 2020 yang kedua ya. Oke. Ada next tahapan berikutnya loh, masih banyak banget yang akan kita bahas. jangan lupa like, komen, Share dan subscribe. See you.